jenjang SMK untuk memenuhi tugas penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Aida. Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu ngajar di mana ya, Bu? Saya kebetulan saat ini mengajar di SMK Ibu Pertiwi 2 Jakarta. Oke. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mengajar dari tahun 2004 di SMP awalnya, lalu tahun 2007 pindah mengajar ke SMK Ibu Pertiwi. Sudah lama juga ya, Bu. Iya, oke. Langsung ke temanya saja ya, Bu. Untuk Iya. wawancara hari ini temanya penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan pertama, apa sih arti penting pendidikan menurut Ibu? Pendidikan itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter anak dalam tumbuh kembangnya dari masa yang tidak tahu apa-apa, istilahnya dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Artinya seseorang itu mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, baik dari segi moral maupun dari pendidikan duniawi seperti itu. Oke. Lalu apa arti penting pendidikan sudah sejalan dengan fungsi sebagai mestinya, Bu? Kalau menurut pengamatan saya selama ini, kalau didasarkan dari pengertian tadi, pendidikan itu kan bukan hanya mendidik anak itu menjadi pintar dari segi ilmu pengetahuan ya. Nah, sejalan dengan pendidikan di sekolah, pendidikan di sekolah itu bertujuan anak untuk menjadi pintar dalam pengetahuan ya. Oke, baik. Lalu bagaimana pendapat Bu Aida ini mengenai pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini, menurut pengamatan saya ya cukup berkembang pesat ya dari tahun ke tahun, sudah mengikuti sejalan dengan pendidikan dunia itu. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan nama pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan berbeda dengan negara lainnya. Suatu pendidikan akan meningkat apabila diseimbangkan dengan pendapatan ekonomi masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu sendiri punya anak itu harus sekolah. Di mana di Indonesia ini masih ada kelas menengah ke bawah yang tidak kesulitan ekonomi untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu, sehingga ya tidak mudah untuk seorang orang tua yang menginginkan anaknya ingin kuliah yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi kalau memang tidak ada uangnya, seperti itu ya. Oke, baik, jelas. Nah, menurut pendapat Ibu mengenai pendidikan bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi, kayak Ibu kan sekarang ngajar di sekolah SMK Ibu Pertiwi ya, Bu ya? Ya. Jadi pendapat Ibu mengenai pendidikan di bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi bagaimana, Bu? Pendidikan di SMK Ibu Pertiwi 2 khususnya bahasa Indonesia. Khususnya bahasa Indonesia. Ya. Nah, berbalik lagi kepada diri sendiri, baik dari gurunya sendiri maupun dari muridnya ya. Nah, kalau muridnya ingin semangat untuk belajar, misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalau menurut bahasa Indonesia itu bukan pelajaran yang sangat mudah, bukan pelajaran yang mudah. Kalau untuk mengartikan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia itu mudah, tetapi untuk memahami materi yaitu sangat sulit ya, karena bahasa Indonesia itu perlu kecepatan untuk membaca, kemudian fokus apa yang ingin disampaikan dalam bacaan itu, apa maknanya, itu anak untuk mencerna itu, khususnya anak itu sulit karena pada umumnya anak kurang literasi ya. Nah, itu masalah kurang literasi, dan pada akhirnya kemampuan bahasa Indonesianya ya agak kurang gitu lah. Itu kan kembalikan kepada anak-anak, kembalikan kepada maunya tidak literasi gitu. Perlu dipaksa kali ya. Kalau dibilang dipaksa juga kan kurang bagus, jadi harus ada pendekatan khusus ya, harus menuntun secara intent kepada anak itu agar dia mau membaca dengan memberikan kegiatan literasi seperti mengunjungi perpustakaan, kemudian membaca buku cerita yang menarik, jadi bukan suatu cerita yang monoton, jadi tapi berikan suatu cerita yang menarik agar dia membaca gitu, dan akhirnya dia akan senang, anak-anak itu akan senang membaca, dan akhirnya
dia akan mau membaca teks-teks yang lain yang berhubungan dengan mata pelajaran. Oke, baik Ibu. Lalu metode apa nih yang Ibu berikan kepada siswa-siswi SMK Ibu Pertiwi? Kalau menurut saya metode untuk pendekatan individu. Jadi anak ini kan khususnya di SMK Ibu Pertiwi ini kan berbeda dengan sekolah negeri ya. Anaknya kelas menengah ke bawah dan latar belakang keluarganya juga yang mungkin di lingkungan rumahnya tidak kondusif untuk belajar, tidak kondusif untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah gitu kan. Nah di sini diharapkan anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi lebih ke metodenya caranya ya pendekatan itu metode anak. Kalau misalkan tugas-tugas harus intens ditanyakan terus-menerus. Jadi kalau kita mendiamkan tanpa ditanya-tanya gitu, ditanya mana tugasnya, mereka pun akan abai gitu. Jangan mengabaikan, harus ditanya secara intens kepada anak. Diminta tugas-tugasnya supaya anak itu dapat menyelesaikan tugasnya, dan dalam belajar pun juga harus dipacu gitu. Kita harus memotivasi seperti itu. Tapi udah sesuai belum sama kurikulum saat ini? Sesuai di antaranya kan ada pendekatan dan tentu ya kan. Kalau menurut saya pendekatan pribadi itu sangat sesuai kalau untuk di sekolah ini, karena memang keadaannya berbeda dengan sekolah lainnya. Adakah perbedaan metode pembelajaran di saat pandemi sama sebelum pandemi Bu di SMK Ibu Pertiwi? Ada perbedaannya. Kalau saat pandemi itu kita kan tidak bisa bertatap muka secara langsung kepada anak kan. Jadi dan tidak bisa memberikan materi secara maksimal. Ya. Karena virtual dan kita tidak bertatap langsung, tidak bisa menjelaskan secara langsung. Kalau ada yang tidak mengerti misalkan walaupun Zoom, anak kan tidak bisa bertanya secara gamblang kepada gurunya, dan gurunya pun tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin apa yang anak yang tidak dimengerti materi tersebut. Jadi bahannya pakai apa Bu kalau saat pandemi saat itu? Kalau pandemi misalkan kalau saya anak bermasalah dengan materi kurang mengerti, mereka tuh biasanya japri gitu ya, japri atau WA gitulah seperti itu. Dan kalau pada suatu kesempatan kalau kita masih bertemu di sekolah, misalnya janjian di sekolah hari ini datang, kamu ingin belajar dengan baik tapi dengan menjaga jarak dan tentunya protokol kesehatan. Ya, baik. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apa saja hal yang bisa menjadi faktor kesulitan dalam mengajar bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi? Faktor kesulitan yang dialami di SMK Ibu Pertiwi 2 itu ya kurang bahasa Indonesia ya, kurang minat untuk membaca literasi. Contoh mengerjakan soal ya, tanpa membaca soal ya, anak bertanya gitu ya, jadi literasinya kurang seperti itu. Jadi soal itu tidak bisa dibaca dengan benar gitu, sehingga anak tidak bisa menjawab dengan tepat gitu. Kadang bertanya kepada temannya, kadang Bu ini soalnya maksudnya apa, ini kalau maksudnya apa saya jelaskan gitu ya. Tapi sebelum membaca dia udah bertanya gitu lah, seperti itu. Jadi kurangnya literasi ya Bu? Iya, literasi. Lalu bagaimana cara Ibu Aida mengembangkan pendidikan bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi ini Bu? Saya cara mengembangkan dari diri saya sendiri untuk datang ke kelas tepat waktu. Tentunya sebagai guru memang disiplin ya, karena contoh guru itu disiplin. Kalau gurunya disiplin, anak pun disiplin gitu kan. Dikembangkan metode pelajaran bahasa Indonesia itu ya harus secara pribadi ya, pendekatan maksudnya di anak itu didekati apa yang tidak mengerti, ini mana yang kurang paham, nah saya jelaskan dari setiap individu gitu kan. Kalau anak yang pintar ya tidak usah dipermasalahan lagi gitu ya, udah mengerti ya. Cari saja yang anak-anak yang nggak berdekati, mana yang kamu kurang paham, nomor ini nomor apa, dan mana maksudnya gitu kan, seperti itu. Jadi lebih aktif gurunya. Ya kalau diminta aktif anaknya dia kan diam aja, tidak aktif.
diam diri saja, mungkin tidak berani atau bagaimana. Oh iya. Apalagi anak yang kurang minat belajar ya, Beda-beda. beda diam saja, beda setiap individu disesuaikan. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia bagi siswa-siswi SMK? Kemampuan sejauh ini ya dianggap sedang gitu ya, sedang ya, antara kalau di rentang nilai itu rata-rata ya 8 lah gitu ya, rentang ya kemampuannya sedang gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau mereka kembali lagi ke literasi, kalau mereka mau baca sebenarnya dia akan mencapai nilai di atas itu 90, 95 gitu kan, Terbuka lah ya wawasannya. Iya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak, kalau menurut guru sendiri itu tidak terlalu sulit, yang penting anak mau baca gitu kan. Kalau tidak mau baca ya hasilnya juga tidak akan begitu. Oke, baik. Bagaimana cara untuk bisa menentukan kemampuan ketuntasan pendidikan bahasa Indonesia, Bu, di SMK Ibu Jadi Pertiwi? itu dimenentukan dengan KKM itu ketuntasan minimal kan ya. KKM itu kan ada kriterianya, itu dari kemampuan anak itu sendiri ya, kemampuan dari tingkat kesulitan soal itu sendiri, dan daya dukung yang ada di sekolah, sarana mendukung atau tidak untuk belajar gitu kan. Perpustakaan mendukung bahasa Indonesia dengan adanya pojok literasi mendukung pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya didukung oleh kriteria anak sendiri itu ya, kemampuan anak sendiri. Jadi kemudian tingkat kesulitan soal itu sendiri dan daya dukung dari sekolah. Kalau KKM-nya sendiri untuk bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi berapa, Bu? Ya, KKM-nya 75. 75 Iya. ya, Bu. Ada apa harapan-harapan Ibu terkait dunia pendidikan bahasa Indonesia saat ini, Bu? Harapan saya terhadap pendidikan bahasa Indonesia itu ya itu harapannya antara, jadi yang mendidik itu kembali kepada pendidikan. Mendidik itu ya jangan orang tua mempercayakan sepenuhnya pada sekolah ya kan, harus didukung juga oleh keluarga. Misalkan di rumah ya ditanya ada PR atau tidak gitu, jadi ada kewajiban anak bilang ada PR tidak ada gitu. Padahal sebenarnya banyak ada tugas Butuh kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi jangan mengandalkan pihak sekolah saja untuk belajar itu kan. Jadi harus di rumah ada keseimbangan antara rumah dan sekolah. Tapi pada umumnya orang tua kan belum menyerahkan pada sekolah, juga mengecek anaknya sejauh mana sih dia belajarnya gitu, sejauh mana dia kemampuannya, dicek buku-bukunya, dicek tugas-tugasnya gitu kan. Tahu latar belakangnya gitu, mungkin tidak sempat atau bagaimana, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam belajar. Untuk kedepannya, perubahan apa yang Ibu Aida lakukan dalam pendidikan bahasa Indonesia di SMK Ibu Pertiwi? Akan dilakukan, saya ya tentunya akan, insya Allah akan mendidik anak secara intens, dan tentunya saya ingin anak itu mendapat nilai yang bagus dalam bahasa Indonesia. Jangan anak sekedar nilai 8 saja, diharapkan bisa 90, 98 atau bisa juga 100 ya gitu. Karena kalau misalnya itu masuk intent mendidik dengan pendekatan itu. Jadi dan juga harus sekolah juga harus menyupport dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Karena di sini ya mungkin dari semua sekolah ada kurang lebihnya yang mendukung belajar, misalnya seperti Infocus gitu kan, seperti komputer, kemudian di AC di setiap ruangan, karena di sini kenyaman karena kita butuh kenyamanan di lingkungan sekolah. Kalau keadaan panas, bagaimana mau belajar dengan dan sempit? Bagaimana saran atau solusi untuk mendukung perubahan pendidikan bahasa Indonesia yang khususnya untuk bagi SMK Ibu Pertiwi? Ya, solusinya tadi seperti saya, daya dukung dari sekolah harus dipenuhi gitu ya, gitu. Solusinya perlunya ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Kemudian solusinya punya semangat dari diri siswa itu sendiri.
Demikian hasil wawancara kali ini yang bertema penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.